Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur internal klausanya. Menurut Taringan, jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur internal klausanya dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, kalimat sempurna, dan yang kedua, kalimat tak sempurna. Pada dasarnya, kalimat sempurna merupakan kalimat yang tersusun dari sebuah klausa bebas. Nah, klausa bebas inilah yang nantinya akan membuat kalimat sempurna terbagi lagi menjadi 3, yakni kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Sementara untuk kalimat tak sempurna merupakan kalimat yang terdiri dari sebuah klausa terikat atau bahkan tidak memiliki klausa sama sekali. Untuk cakupan dari kalimat tak sempurna ini, yakni meliputi kalimat urutan, kalimat tambahan, kalimat elips, kalimat sampingan, kalimat jawaban, kalimat seruan, dan kalimat minor. Subklasifikasi kalimat berdasarkan struktur internal klausa, yaitu kalimat sempurna. Kalimat sempurna dibedakan menjadi 3, ada kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas tanpa tambahan klausa terikat lagi. Contohnya yaitu Ilham berlari. Lalu selanjutnya ada kalimat bersusun. Kalimat bersusun merupakan kalimat yang tercipta dari satu klausa bebas dan setidaknya satu klausa terikat. Contohnya, orang akan tidur jikalau sudah mengantuk. Orang akan tidur merupakan klausa pertama, jikalau sudah mengantuk merupakan klausa kedua. Lalu yang terakhir, kalimat majemuk merupakan kalimat yang tersusun dari beberapa klausa bebas. Contohnya, Irfan suka minum kopi, sedangkan Doni lebih suka teh hangat. Irfan suka minum kopi merupakan klausa pertama, sedangkan Doni merupakan klausa kedua, lebih suka teh hangat merupakan klausa ketiga. Kalimat urutan. Kalimat urutan ialah kalimat sempurna yang mengandung konjungsi sebagai tanda bahwa kalimat tersebut merupakan bagian dari kalimat lain. Konjungsi yang digunakan antara lain maka, jadi, tetapi, namun, kemudian, dan sebagainya. Contoh katanya, dia kaget, kemudian pergi mengambil segelas air. Lalu ada kata kalimat sampingan. Kalimat sampingan ialah kalimat yang tersusun dari klausa terikat dan diturunkan dari kalimat bersusun. Kalimat sampingan bisa digabungkan dengan kalimat tunggal untuk membentuk kalimat bersusun. Contoh kalimatnya, aku mulai panik. Rupanya memang tak semudah yang kukira. Kalimat elips. Kalimat elips dapat didefinisikan sebagai kalimat tak sempurna yang tercipta karena adanya pelenyapan beberapa bagian klausa. Kalimat ini diturunkan dari kalimat tunggal. Contohnya, adik mengajakku ke warung sebelah, minta dibelikan susu. Kalimat tambahan. Kalimat tambahan merupakan kalimat yang digunakan sebagai tambahan atas kalimat yang telah dikemukakan sebelumnya. Contohnya, semasa kuliah, Dimas meraih banyak prestasi, juara bertahan dalam ajang cipta puisi se-universitas, juara 1 dalam lomba bisnis plan tingkat nasional, finalis lomba bola voli tingkat provinsi, hingga menjadi wisudawan terbaik. Kalimat jawaban. Secara garis besar, kalimat jawaban adalah kalimat yang difungsikan untuk menjawab pertanyaan. Contohnya, kuliah di mana? Universitas Mula Warman. Secara sintaksis, kalimat seruan biasa berdiri sendiri dan fungsi utamanya bukanlah sebagai penyempurna. Kalimat seruan terdiri atas seperti
struktur non-klausa. Kalimat seruan dengan struktur non-klausa ini terbagi lagi menjadi dua kelompok yang mencakup. Yang pertama itu kelompok teriakan, salam, dan panggilan. Nah, teriakan ini merupakan bagian dari seruan yang biasanya berbentuk pendek, singkat, bersifat ekspresif, serta tidak mengharapkan jawaban tertentu. Contohnya itu seperti wah, loh. Kemudian ada salam. Salam merupakan ekspresi yang secara ritual biasa digunakan ketika bertemu seseorang, memulai perbincangan maupun saat perpisahan. Contohnya seperti assalamualaikum, halo, selamat tinggal. Kemudian ada panggilan. Pada umumnya, panggilan ini juga merupakan seruan yang berupa nama orang atau pangkat yang digunakan untuk memanggil seseorang. Contohnya seperti Mbah, dia. Satu lagi kelompok kalimat seruan yang masih tergolong ke dalam struktur non-klausa. Kelompok itu yakni kelompok judul, moto, dan inskripsi. Judul adalah salah satu bentuk seruan yang cara membacanya diucapkan dengan pola intonasi akhir tunggal. Contohnya, Aku oleh Khairil Anwar. Selanjutnya ada moto. Moto biasanya terdiri dari dua kata atau lebih yang menampakkan keteraturan struktur frasa. Contohnya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lalu ada inskripsi. Inskripsi merupakan seruan yang biasa dimulai dengan kata buat, kepada, bagi, dan sebagainya yang mengandung makna dipersembahkan kepada, lalu diikuti dengan nominal. Contohnya, kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, dimohon untuk segera berkumpul di depan gedung A3. Kalimat tak sempurna struktur istimewa adalah sejumlah kalimat yang menggunakan bahan khusus. Bahan-bahan itu bisa saja menjadi perangkap bagi penganalisis yang kurang berhati-hati. Struktur istimewa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada metabahasa. Metabahasa ialah bahasa mengenai bahasa. Dalam pemakaiannya, beberapa bentuk bahasa akan bergabung membentuk suatu pokok pembicaraan dan berubah menjadi nominal. Dengan kata lain, bentuk bahasa tersebut akan kehilangan kelas fungsional aslinya. Contoh kalimat, makan hati. Lalu yang kedua, bahasa singkat. Bahasa singkat biasa ditemukan pada judul berita atau headline, penulisan telegram, dan sebagainya, yang memerlukan bentuk singkat dan padat. Strukturnya seringkali disingkat dengan menghilangkan sejumlah kata tugas. Alhasil, pesan yang disampaikan pun bisa bersifat rahasia dan sering pula menimbulkan keraguan. Contoh kalimat, jauh di mata, dekat di hati. Kalimat minor merupakan kalimat tak sempurna, berbentuk singkat dengan satu unsur pusat yang menjadi inti kalimat. Contoh kalimatnya, dilarang merokok dan merdeka atau mati.